Sedangkan yang 1D, wah, kita udah double leg rest kayak gini, yang empuk, nyaman banget, plus dapat space tambahan untuk naruh tas di bagian sini. Wih, jadi sih banyak banget, dan ini kalau kita makan semua juga udah kenyang nyampe Pulau Gebang. Selamat sore teman-teman dari Menteng, Jakarta Pusat. Ini waktu menunjukkan pukul 4.30 di sore hari. Gue baru aja pulang dari kantor dan langsung ke kosan dan langsung cabut ke Terminal Pondok Pinang. Karena gue akan melakukan sebuah trip yang spesial nih. Kalau bisa lihat kan, gue ke Terminal Pondok Pinang bawa motor gue sendiri. Karena gue mau bawa motor gue ke Surabaya. Kebetulan gue harus mengurus mutasi motor ini, dimana gue harus melakukan cek fisik nanti di kota Surabaya. Jadi gue harus bawa motornya ke sana, teman-teman. Nah, mungkin banyak dari kalian yang belum tahu kalau bus-bus zaman sekarang, apalagi yang baru-baru, itu banyak banget yang pakai sasis space frame. Dimana sasis space frame ini kalau dikombinasi dengan body bus yang tinggi seperti SHD, itu memungkinkan banget buat bawa motor ke dalam bagasinya. Makanya di video kali ini gue mau kasih lihat kalian gimana pengalaman gue bawa sepeda motor naik bus antar kota antar provinsi. Siap. Pondok Pinang di hari Rabu sore rame banget. Ini depan gua ada bus Aya dengan nomor bodi 332 ini yang pakai bangku ala pesawat terbang. Dan di sebelah kanan ini ada Agramas Haki 003 double decker dengan tujuan ke Jogja dari Parung. Lalu ada juga double decker Agramas yang baru, ini Haki 008 dari Parung tujuan ke Malang. Dan ini adalah bus yang akan kita naiki. Nah, setelah check-in kita dikasih stiker buat penanda untuk motor kita gitu. Stiker paket sih sebenarnya. Jadi kita tempel dulu aja di jok kali ya supaya nggak ngerusak. Nah, kayak gini. Sip. Nah, ini penampakan bis yang akan kita naiki hari ini. Volvo B11R dengan bodi Tentrem Avante H9 Grand Captain. Ini motor gue langsung dibawa untuk dimasukin ke bagasinya. Sebenarnya jam keberangkatannya ini jam 6 sore, tapi gue diminta standby jam 5. Cuman agak telat tadi berangkatnya, baru nyampe jam 5.15. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau penumpangnya udah datang semua sih biasa langsung berangkat, nggak pakai nunggu jam keberangkatannya lagi. Nah, ini penampakan bagasinya yang paling depan. Ini kelihatannya sempit sebenarnya, tapi ini kepotong sama toilet yang ada tepat di tengah. Jadi untuk bis Avante H9 Grand Captain ini toiletnya bukan ada di belakang tapi ada di tengah. Ini spion motor gua harus dilepas dulu, soalnya kalau spion masih kepasang itu nggak cukup. Dan waktu video ini gua upload di Instagram sama TikTok gua, itu banyak yang nanya, bensinnya perlu dikuras nggak? Perlu dikurangi nggak? Jawabannya adalah nggak perlu. Jadi ini kondisi meteran bensin gue tuh masih ada setengah. Dan ini sama sekali nggak disuruh untuk buang bensin atau ngabisin bensin dulu. Jadi motor bisa masuk ke bagasi ini dengan kondisi tangki bensin yang full, teman-teman. Bawah juga apa-apa, atau tempel aja. Numpang konten pak, kalian. Motor sudah masuk dengan aman, saatnya kita yang masuk ke dalam bus. Dan ini kondisinya agak kotor karena memang Pondok Pinang itu masih tanah dan ini habis hujan deres. Jadi ya ginilah, kaki gue pun sempat kena lumpur tadi. Bangku gue hari itu adalah bangku 1D. Di sebelah sini paling depan untuk yang eksekutif dan sebelah kanan. Dan di sini kita dapat double leg rest. Nyaman banget, plus dapat space tambahan untuk naruh barang. Ini spesial memang untuk bangku 1D. Kalian bisa lihat kalau bangku-bangku lain itu setelah double leg rest langsung mentok sama depannya. Sedangkan untuk bangku yang 1C ini masih pakai mode leg rest yang lama, mode lipat kayak gini. Bentar, ya. Dan
Di depannya itu kena tangga untuk penumpang yang sleeper, jadi nggak bisa naruh barang, agak sulit lah, bisa ketendang-tendang. Sedangkan yang 1D, wah, kita udah double leg rest kayak gini, yang empuk, nyaman banget, plus dapat space tambahan untuk naruh tas di bagian sini. Pokoknya recommended banget lah bangku 1D ini karena ada space tambahan ini di depan. Cuma minusnya ya gini, kita pandangan ke depan tuh nggak leluasa karena ketutupan bangku sleeper. Jadi ya udah ngandalin aja view dari kaca yang sebelah kanan. Nah, bangkunya Entrance ini menurut gue salah satu yang ternyaman. Dia masih pakai bangku kain yang empuk banget, dan kalau dipegang lembut. Dia motifnya jaring-jaring gitu guys. Dan di bagian punggungnya tuh ada kiri kanannya itu kayak meluk punggung kita, dan ada senderan kepalanya. Ini tipikal banget bangku jumbonya timba kencana, nyaman. Jam setengah 6 sore kita diberangkatkan dari terminal Pondok Pinang. Jadwal keberangkatannya itu sebenarnya jam 6 sore, tapi mungkin karena penumpangnya udah datang semua, jadi bisnya udah bisa diberangkatkan lebih cepat sekitar 30 menit dari jadwal keberangkatannya. Mantep sih ini. Nah, kita bahas sedikit mengenai kelas sleeper yang ada di depan kita ini. Ada 2 bangku, di bangku kiri dan bangku yang sebelah kanan. Gue udah pernah coba naik sleeper The Sunset ini yang di sebelah kanan, dan ini bangkunya menurut gue lebih recommended karena kita dapat space lebih luas untuk naruh barang di depannya daripada yang di sebelah kiri. Dan yang sebelah kiri ini selain gak dapat space untuk naruh barang, juga gak ada lover AC. Waktu itu gue naik dari Terminal Poris, itu masih panas kondisinya, dan gue coba duduk yang sebelah kiri, itu berasa banget kalau nggak ada lover AC. Dan yang kanan ada lover AC-nya. Nah, untuk setiap penumpang M-Trans itu bukan dapat sih ya, dipinjemin selimut yang ini enak nih. Selimutnya lembut dan bisa nutup satu badan. Kayak gini selimutnya, terus juga dapat bantal, tapi gue jujur nggak terlalu suka sih pakai bantal di bus. Kayak nggak enak ya, agak ganjel lehernya. Dan juga dapat air mineral Cleo. Nanti dapat snack juga, tapi biasanya setelah pasar Rebo gitu deh baru dapat. Nah, ini gue duduk di bangku yang paling belakang, dan mari kita tes bangkunya kayak gimana. Kalau untuk leg rest, double leg restnya ini ternyata untuk tinggi gue yang 167 masih ada sisa. Jadi untuk kalian yang tingginya sekitar 170-an itu masih oke banget sih, ini nggak akan mentok. Lalu ini di depan bangku ada cup holder dan juga pegangan tangan yang bisa ngebantu untuk kita berdiri. Oh ya, bangku belakang ini kurang recommended ya, soalnya kalau kita rebahin itu nggak bisa semaksimal bangku lain, kepentok gitu sama kayak panggungan gitu di belakangnya guys. Gue tuh paling suka dengan bus yang pakai bangku jumbo dari Rimba Kencana dikombinasikan dengan double leg rest. Kalau kita udah full selonjoran dan full rebah di sini, itu kenyamanannya gue bisa bilang satu tingkat di bawah bangku sleeper. Nyamannya itu sama, makanya gue nggak pernah terlalu khawatir kalau kehabisan bangku sleeper. Ya gue tinggal cari aja bus yang pakai jumbo seat dan double leg rest kayak gini. Mantap. Saatnya kita cek toiletnya, sekalian gue mau cuci kaki karena tadi sempet kena lumpur gitu di Pondok Pinang. Nah, gue sebenarnya kurang suka ya toilet yang ada di tengah gini karena masuknya tuh susah banget. Tangganya lumayan curam dan kayak gini nih. Toiletnya tuh agak sempit. Kalau orang yang punya fobia ruangan sempit sih, ini ngeri banget sih di sini. Ya ginilah sempitnya. Sampai mau keluar aja kita harus jalannya tuh mundur sambil naik tangga. Jadi ya gitu lalu main ribet. Belum lagi kita kalau masuk toilet tuh diliatin sama penumpang yang duduk dari tengah sampai belakang, karena ya posisinya itu ada di tengah-tengah gitu. Dan di sini kita juga ada minibar
Ada beberapa pilihan minuman dan kalian bisa seduh air panas. Kalau misal bawa pop mie gitu, kalian bisa bikin pop mie-nya di sana. Balik lagi kita ke bangku kita. Selepas dari Pasar Rebo, kita dibagikan kantong snack nih. Tulisannya snack crate. Lumayan berat loh ini. Dan ini kita keluarin isinya, wih, ini sih banyak banget. Dan ini kalau kita makan semua juga udah kenyang nyampe Pulau Gebang. Yang pertama ada kopi kenangan yang ready to drink. Terus di sini ada kacang Mr. P. Lalu ada roti croissant. Lalu ada snack barnya Milo. Lalu di sini juga ada pop mie tapi yang ukuran kecil ini. Lalu ada puding mangga. Lalu ada sosis yang siap makan Gensler. Dan terakhir ada tisu basah. Mantep sih ini. Teman-teman, sekarang kita udah ada di Terminal Pulau Gebang. Perjalanan dari Pondok Pinang ke Pulau Gebang itu sekitar 1 jaman. Tadi sempat berhenti di Pasar Rebo untuk ambil penumpang. Dan 1 jam perjalanan itu gue udah menghabiskan snack, sosis, pop mie, dan kacang. Karena memang lumayan lapar ya. Tadi dari kantor gue langsung jalan ke Pondok Pinang naik motor. Karena sebenarnya harus sampai jam 5 sih, tapi tadi gue baru nyampe setengah. Ya, gitulah. Kita lanjutkan lagi perjalanan. Ke rest area masih lumayan jauh ya, mungkin sekitar 3 jam lagi dari sini. Gue ada bus Sinar Jaya Sweet Family 72RE. 72RE itu harusnya ke Wonogiri ya. Baru berangkat dari Pulau Gebang. Lumayan sepi Pulau Gebang hari ini, nggak terlalu banyak bus. Ini aja bagian sini udah kosong semua, dan biasanya bagian yang Surabaya Park ini lumayan penuh, tapi ini sini kosong. Dan kita lihat yang sebelah sana. Di sana ada Agramas Double Decker yang tadi bareng kita di Pondok Pinang. Jam 7 kurang dikit, ini kita diberangkatkan dari Pulau Gebang. Dan di sini kita lihat penumpang yang sleeper dibagikan Burger King. Enak banget ya. Dan gak butuh waktu lama, kita udah memasuki wilayah Bekasi Timur. Jam 19:18. Dan ini Bekasi Timur aja sepi loh. Ya maklum lah, ini hari Rabu, dimana keberangkatan bus itu nggak sebanyak di weekend atau di hari libur. Dan ini biasanya bus akan muter di depan nih, pasti SPBU, untuk ngambil penumpang. Karena agen-agen itu kebanyakan ada di sisi kanan jalan atau ke jalan yang mengarah ke jalan tol.
Nah, ini bentar lagi kita sampai di SPBU-nya. Ya, di depan sini. Nah, ini kita muter nih. Nah, M-Trans itu punya 2 agen di Bekasi Timur ini. Yang satu tuh tepat ada di sebelah SPBU ini. Jadi, patokan aja buat kalian yang mau naik M-Trans atau mau beli tiket M-Trans dari agen di Bekasi Timur, patokannya itu agennya ada di deretan di sebelah SPBU ini. Nah, makanya bus ini habis putar, dia langsung melipir ke kiri. Nah, satu agen lagi itu ada di seberangnya perwakilan PO Handoyo atau seberangnya Versa Hotel. Tinggal kalian cari aja di Google Map. Dan itu ada spanduknya, M-Trans. Setelah sempat tidur bentar, jam 9 akhirnya kita tiba di rumah makan Taman Selera di Cikamurang. Dan part ini adalah part yang paling spesial dari layanannya M-Trans, yang mana belum banyak atau mungkin cuma M-Trans yang punya layanan sampai di level ini untuk PO Bus rute Jakarta-Malang. Sini, Mbak. Oke. Kita makan dulu, teman-teman. Udah sampai di rumah makan Taman Selera. Tadi habis buang air besar, jadi baru sempat. Let's go. Di sini makannya all you can eat. Boleh pilih lauk, boleh pilih lebih dari satu nggak ya? Gua agak lupa. Tapi kayak sayur boleh pilih dan boleh nambah kalau udah habis makanannya. Pelayanan paling mantap sih di sini. Ini saking semangatnya buat makan, gue nggak nyadar kalau baterai mic habis. Padahal nih sepanjang shoot ini gue ngoceh-ngoceh banyak banget. Aduh. Karena udah lapar, kita ambil nasi. Ya lumayan banyak lah ya. Porsi belum makan dari siang. Dan ini kalau M-Trans itu menunya banyak banget. Pakai banget. Biasa tuh PO lain cuman pilihan menu sayur mungkin 2. Lauk juga pilihannya mungkin cuma 2. M-Trans kita lihat nih, ada cabai hijau, lalu ada pilihan sayur tuh ada 1, 2, 3, ada tumis sawi, tumis pare, dan sayur sop. Lalu di sebelahnya itu ada side dish bakmi goreng, orek tempe, dan kayaknya itu oseng atau tumis ati ampela. Dan kena menu ini itu tuh kalian bebas ngambil, nggak ada batasan, sepuasnya. Dan cuman di ruangannya M-Trans aja yang ada perwakilannya rumah makan Taman Selera, kayak semacam mungkin manajer atau apa gitu yang ikut mantau dan jagain. Ya si bapak ini nih. Waktu trip pertama gue dengan M-Trans The Sunset ini juga ada satu bapak-bapak yang mantau dan jagain juga, kayak supervisor atau manajer lah. Cuman bukan bapak ini, agak beda orangnya. Dan di sini gue ngambil bakmi goreng dan orek tempe. Dan untuk pilihan menu lauknya itu ada, kita hitung dulu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada ayam goreng, lalu ayam santan, terus ada gulai ati, ada gulai babat, ada gulai telur, dan satu lagi telur bulat goreng. 6 menu ini kalian boleh pilih maksimal 2. Seriusan deh, setahu gue cuma M-Trans yang kayak gini. Bahkan milih lauk maksimal 2 aja itu kayaknya cuma M-Trans deh. Mungkin kalian bisa kasih tau gue juga kalau ada PO bus lain yang layanan servis makannya tuh selevelnya M-Trans ini.
Bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk menu lauknya tadi gua ngambil gulai babat dan gulai telur. Dan ini bapaknya langsung ngasih kerupuk. Dan juga masih ada pilihan buah loh guys. Jadi mantep banget sini servisnya. Untuk pilihan minumannya itu kalian bisa minta teh anget, teh manis, juga air mineral. Dan kalian notice gak di sini gua lupa ngambil minuman dan nanti bapak-bapaknya itu bakalan dateng nyamperin gua untuk nawarin minum. Jadi segila itu level pelayanannya. Jadi kalau di Trans sih spesial banget. Menu servis makannya itu kalian boleh ngambil sayur sebebasnya dan boleh ngambil lauk itu 2. Kalau PO lain itu rata-rata lauknya cuma 1. Tapi di Trans lauknya itu 2 dan pilihannya itu banyak. Minumnya apa? Wah, minumnya teh aja. Manis. Teh manis boleh banget. Makasih ya Pak ya. Dan pelayanan staffnya itu beda. Kayak misalnya gue waktu itu terakhir kali naik Trans di sini itu tiba-tiba gue diantar sayur sop ke sini, padahal gue ngambil sop. Terus tadi juga barusan bapaknya nawarin minum, mau minum apa nanti diantarin. The best banget pelayanan Trans. Kalau servis makan di Cikamurang selalu puas. Dan saya makan teman-teman, overall makanannya enak banget. Memang kalau rumah makan Taman Selera di Cikamurang itu nggak pernah mengecewakan sih makanannya. Apalagi ini layanannya Trans, dimana kalian bisa makan itu semi all you can eat gitu. Jadi memang puas banget kalau makan di rumah makan Taman Selera dengan servisnya Trans. Itu kombinasi yang gila. Perut pasti kenyang makan di sini teman-teman. So ini perut kenyang, bangku yang nyaman, AC yang dingin, selimut yang lembut, benar-benar kombinasi yang sempurna banget untuk tidur yang nyenyak di perjalanan. Jadi mungkin setelah dari rumah makan ini, gua akan lanjut bablas tidur karena lumayan capek juga. Sekarang ini juga udah jam 9:30 jadi semakin kepengen sih buat tidur, udah capek banget. Udah kelihatan mata gue udah mulai ngantuk ya. Dan ini penampakan bis kita. Ini bis biasanya kalau lagi makan, servis makan, itu biasanya dikunci. Tapi ini mungkin karena ada penumpang yang memutuskan gak ambil servis makan dan istirahat, itu pintunya dibuka. Tapi untuk keamanan kalian gak usah takut karena di Trans itu terpasang beberapa CCTV dan juga krunya tetap sambil mengawasi juga kok. Jadi kalian gak usah khawatir teman-teman. Jam 9.52 ini kita diberangkatkan lagi dari rumah makan Taman Selera. Setelah ini udah gak ada pemberhentian lagi dan bus akan bablas langsung sampai Surabaya. Dan gak lama setelah keberangkatan ini, kru berkeliling untuk menanyakan ke masing-masing penumpang kita mau turun di mana. Kebetulan untuk Trans itu kalian bebas turun di sepanjang rute yang dilewati oleh bus ini. Dimana kalau gua udah terbiasa untuk request turun di exit tol Sidoarjo. Selepas dari rumah makan Taman Selera ini, gua bablas tidur karena udah capek dan ngantuk banget. Bangun-bangun udah jam 5.16 dan ini lokasinya itu udah melewati gerbang tol Mojokerto. Jadi udah deket banget sama Surabaya. Dan pagi hari di sekitar Surabaya itu kayak gini nih. Syahdu banget. Jam 5-an matahari udah terbit dan udah mulai terang. Gak kayak Jakarta tuh jam 5 tuh masih relatif gelap ya.
Nah, memasuki wilayah Medaeng, kita disambut sama tuan rumah nih. Langsung sama bus Eka Cepat dengan bodi terbarunya, yaitu SR3 XHD Prime. Dan di belakangnya ada adik bungsunya, adik kecil ya, karena bisa kecil, yaitu bus Mira. Nah, ini tumbenan banget nih, gak ada penumpang yang turun di Grab Launch. Biasanya kalau penumpang tujuan Surabaya tuh adalah 1-2 yang turun di depan Grab Launch ini. Jadi ini kita terus melanjutkan perjalanan, soalnya kayaknya ada satu penumpang nanti yang turunnya tuh di depan Bungurasi. Dan ini waktu menunjukkan pukul 5.39 di pagi hari. Ini menurut gua waktu yang paling pas banget buat tiba di Surabaya, karena nggak terlalu pagi, nggak terlalu subuh, dan nggak terlalu mendekati jam masuk kantor, karena ini biasa macet banget jalannya. Pukul 5.56, 4 menit menjelang jam 6 pagi, gue akhirnya tiba di Sidoarjo. Dan ini busnya baru aja mau exit tol Sidoarjo. Dan biasanya kalau buat penumpang sleeper itu nanti bakal dapet handuk anget nih. Sayangnya gue cuma penumpang eksekutif, jadi gak dapet fasilitas handuk hangat. Dan ini lagi proses pengeluaran motor gua. Salut banget sih sama krunya. Pagi-pagi masih ngantuk nih pasti dan capek, mereka ngeluarin motor gua tanpa ngomel, tanpa ngedumel. Overall puas banget sih kalau naik M-Trans. Pokoknya kalian misal milih naik M-Trans, kalian gak perlu takut gak bisa tidur di bis, gak perlu takut kelaparan selama di jalan, dan gak perlu takut kecewa, karena kalian pasti bakal puas sama pelayanan dan fasilitas yang dikasih. Oh ya, untuk harga tiketnya untuk penumpang itu dari Jakarta ke Surabaya tarifnya 410.000, dan untuk bagasi motor ini bayarnya 700.000. Memang gak mahal, tapi karena gue ada kebutuhan untuk mutasi motor dan waktu gue gak banyak di Surabaya, maka opsi inilah yang gue ambil. Semoga bisa jadi referensi buat kalian, dan kalau kalian suka video ini dan menemukan video ini bermanfaat, kalian bisa like dan bagikan video ini ke teman dan saudara kalian. Sampai jumpa.